Kali ini aku lagi di Istana Akuarium ya guys ya. Ini ada di daerah Ujung Berung. Nah, aku tuh tiba-tiba kayak di WA direkomendasiin buat kesini. Apalagi katanya di sini tuh ada tempat air lautnya guys. Nah, mumpung aku tuh lagi pengen bikin air laut lagi. Pas aku kesini tadi sedikit muter-muter, ini ternyata bagus banget loh guys. Wih, bagus banget. Ini koral-koralan ya. Ini dijual nggak koralnya kalau di sini? Dijual ya berarti ya. Oh ini ya untuk akuariumnya. Ini masih kayak ada display akuarium laut. Gurame Padang kok begitu? Ini gurame apa guys? Ntar kita kesini lagi lah ya. Ini sih terlengkap sih, terlengkap yang pernah aku kunjungi, salah satu yang di Bandung guys ya. Segala jenis pakan lengkap di sini, segala jenis ikan lengkap. Mau ikan laut, ikan air tawar di sini lengkap. Oke guys, di video kali ini aku lagi di Istana Akuarium ya guys ya. Ini ada di daerah Ujung Berung dan aku tuh direkomendasiin buat main ke sini sama Kang Widi yang dari Wins Aquarium ya guys ya, dari Padalarang. Nah, aku tuh tiba-tiba kayak di WA direkomendasiin buat ke sini. Apalagi katanya di sini tuh ada tempat air lautnya guys. Nah, mumpung aku tuh lagi pengen bikin air laut lagi. Pas aku kesini tadi sedikit muter-muter, ini ternyata bagus banget loh guys. Yuk kita langsung aja mulai, kita gerbek ya guys ya. Kita akan lihat. Aku udah izin juga sama yang punyanya di sini guys. Dan pas teman-teman masuk, di sebelah sini tuh ada tank akuarium buat air laut guys ya. Yang isinya memang ikan-ikan laut. Bahkan ini filternya juga, ini filter biologisnya aja ya guys ya, yang ada di sini guys. Ini benar-benar proper banget. Ada skimmernya 2 juga di sini ya. Ini ada filter mekanisnya juga di ujung sini ya guys. Dan ini tuh ada karang jahe, ada kayak media kayak gitu ya guys ya. Dan di sini juga masih banyak banget filter-filternya tuh. Karang jahe sama batu apung ya guys, sama ceramik ring juga. Pokoknya ini proper banget, filternya bagus banget guys. Bahkan di sini juga ada alat buat mengukur salinitasnya tuh ya. Padahal ini di Bandung guys. Dan Bandung ini kan notabene itu tempat yang jauh dari laut ya guys ya. Jadi ada kemungkinan ini ya bisa jadi artificial salt water atau salt water atau air laut yang dibikin dengan garam khusus gitu loh guys. Ikan-ikannya jujur aku juga nggak begitu tahu-tahu banget ya guys ya. Yang aku tahu ini ya cuman ya itu bintang laut pasir tuh ya guys, banyak di bawah guys. Ini bintang laut pasir, nih ada bintang laut jenderal juga di sini ya. Ukurannya kecil nih, pas banget. Kalau misalnya kita nyari bintang laut ya guys ya, bisa kesini ya. Ada bintang laut biru juga tuh, aku agak lupa namanya bintang laut apa. Ikan zebra juga ada. Sama ini ikan-ikan apa lah guys ya namanya ya. Ini ikan-ikan yang memang sering banget sih. Ini dakocan nih kalau nggak salah. Ini kan dakocan nih yang palanya putih ya, badannya hitam. Ada ikan botana juga guys nih, kayak gini-gini tuh, yang mulutnya kecil itu mahal, yang monyong kecil mahal tuh. Nah itu ikan-ikan botana ya guys. Bukan bau tanah, kayak ikan botana ya. Sama ada ikan apa lagi yang aku tahu ya? Ikan zebra paling guys tuh, yang kayak zebra itu ikan zebra biasanya kita sebutnya ya. Ikan-ikan botan, ikan zebra. Sisanya jujur karena ikan laut ini aku jarang ya guys, jadi aku nggak begitu tahu. Ini juga aneh ya, bintang laut tapi kakinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa sih biasanya guys? Setahu aku 5 nggak sih? Bintang laut kan 5 ya guys ya, bintang ya tuh. Ini 5 rata-rata, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 rata-rata. Ini kok ada 6 gitu loh ya guys ya kakinya ya. Ini bintang lautnya aneh sekali guys. Di belakang sana juga ada ikan yang kayak apa ya, itu kayak layang-layang gitu guys. Sama ada ikan di pojokan sana yang dia ingin mencari nafas ya guys ya. Aku juga nggak tahu kenapa kemungkinan kayak gini. Ini juga ada beberapa akuarium yang masih kosong. Tadi tuh aku pas izin bilang katanya di sini tuh belum 100% diisi katanya guys ya. Masih ada beberapa yang lagi belanja. Dan belum belanja aja aku ngerasa sih udah lengkap banget ya. Nah aku tuh kemungkinan di rumah pengen bikinnya yang kayak gini guys. Jadi kayak kita dipakein aja pasir-pasir atau kayak karang jahe atau apa ya guys ya. Terusnya kita pakein aja kayak semacam karang-karangan kayak gini nih. 1, 2, 3, 4 kayak gitu ya. Mungkin akuarium kita nggak akan segede yang ini ya guys ya. Kita cuma akuarium 1 kali berapa meter gitu. Pokoknya nggak terlalu gede lah ya guys ya. Kalau ini kan gede banget. Nah ini bakal kita isiin ikan-ikan laut sama hewan-hewan laut. Sama mungkin aku juga bakal isiin kuda laut juga guys ya. Untuk beberapa tempat. Aku niatnya nanti kalau misalnya untuk kuda laut bisa jadi kayak kita bikin sekat di ujung sini misalnya ya guys ya. Sekat pakai akrilik atau pakai apa gitu kan, sekat. Nanti di sana kan arusnya nggak terlalu kuat, baru diisi kuda laut gitu guys. Jadi nggak nyampur kuda lautnya. Niatnya sih seperti itu ya di pikiranku guys ya. Masih di angan-angan doang. Kita lihat lagi ke sebelah sini ya. Izin ya. Yuk, mana? Wih, bagus banget. Ini koral-koralan ya? Ini dijual nggak koralnya kalau di sini? Kalau tinggal dijual. Dijual ya berarti ya, bener-bener. Atau ini display doang Kang? Ntar ada koral di tempat lain gitu. Apa langsung bisa diambil dari sini? Oh, langsung bisa diambil. Ya. Ini yang berarti kiper ininya nih, kiper air laut nih. Wow, keren banget. Ini bagus banget sih. Ini berapa lama bikin sebagus ini ya? Baru pindah? Baru bikin berarti ini? Pindahan ya dari sana ke sini. Oh, ini tempat baru yang di sebelah sini? Ya, sama. Asalnya sebelah sana. Asal sebelah sana semua gitu ya? Mau pindah sana.
Wih, rapi banget guys. Aku baru-baru tahu lagi ya tempat ini ya. Gila. Padahal sebagus itu loh guys. Ini untuk jenis-jenisnya ya. Air lautan. Waduh, jadi kepengen bikin lagi guys kalau misalnya ngelihat seindah ini ya guys. Ini bagus banget soalnya cuy. Gila. Gak nyangka guys ya. Ini benar-benar di pinggir jalan pisan tuh. Pinggir jalan Ujung Berung ini guys. Di atas ini juga sama ya. Ini kayak yang low maintenance gitu deh. Jadi isinya softy sama LPS-an aja guys ya. Yang low maintenance ini. Soalnya kalau misalnya yang high maintenance ya kayak SPS kalau nggak salah itu ribet. Untuk peliharanya ribet banget. Jadi kadar kayak misalnya magnesium dan lain-lain pokoknya yang makro dan juga mikronutriensnya itu harus benar-benar terpenuhi banget ya guys. Kalau misalnya untuk yang SPS. Sedangkan untuk LPS macam kayak gini-gini nih atau yang softy sih jenis-jenis yang istilahnya gimana ya, bagian-bagian lembeknya itu tuh banyak lah. Zoa yang kayak gini-gini ya guys ya. Ini tuh lebih mudah untuk dipelihara guys. Seperti itulah kurang lebih ya. Ini nggak ada ikannya guys, cuman koral-koralannya doang. Baru dipindahin tapi udah bagus banget ya guys ya. Kayaknya untuk air dan lain-lainnya tuh udah disetting sedemikian rupa supaya sih air yang dipakainya itu tuh tetap air lama guys. Dan ini semua ada satu, dua. Ini tuh terintegrasi sama filter yang ada di bawah. Dan ini pakai skimmer yang bener-bener ngeri banget ini skimmernya guys ya. Gede sekali ini skimmernya guys. Ngeri ya guys. Ini filternya tuh kayak gini ya. Pakai karang jahe, terus pakai batu-batu apung guys. Ini kayaknya apa nih? Oh, ini pakai Dacron guys. Pakai Dacron juga. Dan untuk mesin yang dipakai itu, pakai mesin itu guys ternyata ya. Gila. Ini sistemnya bagus banget guys. Airnya jernih, lampunya juga proper banget. Ini kalau teman-teman mau bikin akuarium air laut seperti ini bagus banget ya. Gila guys. Ada 2 tingkatan nih. Biasanya teman-teman pengen bikin yang di atas itu fish only misalnya. Jadi ini ikan doang guys ya. Yang di bawahnya ini baru koral-koralan. Kalau nggak ini yang ikan doang yang di bawah sini. Yang di atas ini koral-koralan itu bagus banget. Kalau nggak ini koralnya misalnya khusus yang softies guys. Yang bawahnya khusus yang SPS atau LPS. Gimana itu teman-teman bisa ditiru ya hal seperti ini ya. Cuman negatifnya kalau hal seperti ini, karena ini airnya kan semua nyambung ya guys ya. 1, 2, sama 3 ini kan nyambung. Jadi misalnya airnya terkontaminasi sama hal-hal yang kurang oke, nanti semuanya kena terdampak gitu loh guys. Nah ini baru untuk koral-koralannya yang kalau aku perhatiin tuh ini koral-koralan yang gampang banget tinggal diambil ya guys. Sudah di frag-frag seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau ambil ya tinggal diambil aja. Dan biasanya koral ini tuh mau fragmennya gede mau fragmennya kecil dia tuh harganya sama guys, tahu gue ya. Jadi mau yang gede mau yang kecil kalau jenisnya sama tuh harganya sama atau mungkin beda sedikit lah harganya. Jadi nggak terlalu jauh guys. Ini udah di frag-frag nih ya. Ini biasanya tuh zoa-zoaan guys yang kayak gini. Dan ini kan nggak pakai lampu ya. Jadi kelihatannya dia kayak nggak mekar. Perbedaannya sangat jauh ya guys ya ketika pakai lampu sama enggak. Ini nggak pakai lampu nih. Jadi seperti ini ya. Warnanya tuh bener-bener kayak tidak hidup gitu loh guys ya. Kelihatannya kayak nggak mekar juga. Tapi kalau misalnya pakai lampu, lihat guys nih. Pakai lampu tuh warnanya jadi terang banget, cerah gitu, bagus banget untuk kita lihat dan untuk kita nikmati guys. Kurang lebih seperti itulah ya. Ini baru di luar doang kita sudah membahas banyak hal, sedangkan kita kalau masuk juga ini masih banyak banget ya. Kita izin buat masuk guys di sini. Oh ini ya untuk akuariumnya. Ini masih kayak ada display akuarium laut. Kita mulai dari sini deh guys ya. Oh ini ada frogfish nih guys. Oh ini ikan-ikan yang ini ya, ikan-ikan yang memang dia itu tuh diem di karang. Ini kan berbisa gitu guys. Lion fish ya Pak ya guys ya. Ternyata dibikin si karang-karangnya ditempel-tempel gitu guys di bagian dinding-dinding akuarium bagus juga ya. Dan ikan-ikannya santai-santai banget loh. Dia kayak punya spot sendiri-sendiri buat dia terdiam dan membisu guys. Di bawah sini tuh kayak semacam frogfish atau apa gitu lah guys. Jadi ini ikan yang dia tuh aneh sih guys. Mulutnya aneh, mukanya aneh, dan dia tuh lebih pasif sebenarnya ya. Cuman ini dia kayaknya lagi mencari tempat yang pas untuk dia bisa hinggap guys. Dia juga jenis tipe ikan-ikan yang santai gitu, yang diem ya, bukan yang kayak agresif mengejar mangsa gitu, enggak. Sebelah sini bagus banget. Nah, kalau ini mah display softies gitu ya, bagus juga guys. Ini ikan apa aku juga kurang tahu guys. Ini ternyata ada akuarium yang lebih kecil-kecil lagi. Ini kecil banget, ya ampun. Ini inget mal, ini udang apa mal? Romantis. Bukan, ini udang merah putih yang dulu kita tangkap itu loh. Udang merah putih itu. Ternyata akuarium laut sekecil ini pun bisa dibikin. Cuman setahu aku akuarium laut ya kalau sekecil ini, negatifnya tuh dia lonjakan airnya tuh bisa sangat tinggi guys. Maksudnya gimana misalnya nih, kita nggak sengaja kemasukan sesuatu. Kalau nggak kayak ada amoniak atau kayak gimana karena dia kecil banget kayak gini, perubahan unsur di airnya itu tuh cepet banget. Bisa nge-spike gitu loh. Yang bikin si hewan-hewan atau si kayak biota-biota laut di dalam sini tuh dia gampang stres, gampang kaget gitu loh guys.
begitu sih. Ini ada display bagus-bagus banget. Ini kayaknya kalau teman-teman pengen beli ya, kayaknya diambil sama tempat-tempatnya segini dijual ya guys, kemungkinan ya. Kalau udah di display seperti ini. Jadi kalau udah kebeli ntar dibikin lagi. Ada nudie branch juga guys di atas sini. Pernah lihat nggak mal nih hewan apa mal? Belum. Ini kayak kelinci laut gitu di branch ya. Aku jujur guys gak ngerti dia makannya apa kalau misalnya di tempat seperti ini. Cuman biasanya dia tuh suka ya udah ditaruh aja. Nanti dia tuh kayak hidup aja gitu loh guys ya. Kalau misalnya si air lautnya ini udah hidup gitu, ntar dia hidup aja guys kayak gitu sih. Nah ini ada dakocan ya. Ini kayaknya dakocan ini dia udah punya tempat persembunyian dan teritorinya guys. Ketika kita ganggu dia akan menyerang guys ya si dakocan ini. Ini ada lagi nih. Nah ini sejenis apa nih, kayak botana kali ya. Kurang tahu. Kalau ini mah karang mati nih guys. Kalau ini karang mati ya. Jadi sebenarnya terumbu karang yang teman-teman lihat ya di laut itu sebenarnya tuh dia adalah ya karang-karang seperti ini guys. Kayak ada zoa, ada apa gitu loh. Cuman dia udah mati. Jadi bentukannya kayak gini. Padahal itu dulunya makhluk hidup. Nah, kalau misalnya softies yang aku bilang, jadi bagian lunaknya itu tuh ketika dia mati, dia akan hancur, akan hilang, guys. Nah, kalau softies ini, karena dia memang bagian lunaknya itu banyak, seakan-akan kalau udah mati tuh ini bagian yang kerasnya tuh kayak gini gitu loh, guys. Yang tersisa cuma segini gitu, guys. Nah, sedangkan ini karang SPS nih kayaknya ya. Jadi SPS itu tuh si bagian lunaknya kan bener-bener kecil-kecil gitu ya, guys ya. Jadi ketika dia mati, dia nggak terlalu berubah bentuk gitu, guys. Kayak gitulah kurang lebih ya. Aku bingung sih ngejelasinnya seperti apa ya. Tapi ya, sepemahamanku tuh seperti itu ya. Kita bisa lihat juga di sini tuh ada ikan-ikan kardinal guys, biasanya disebutnya. Ikan kardinal itu mirip sama ikan manfish ya kalau di air tawar. Dan ada nudie branch juga yang bener-bener cakep banget, bagus banget guys. Wow, bagus banget ya. Ternyata di bagian bawah sini juga ada ikan-ikan air tawar. Ini kayak ikan kaviar. Ikan kaviarnya juga nggak nanggung-nanggung guys. Ini ada banyak banget ya guys ya. Padahal katanya ini stoknya tuh lagi istilahnya lagi kurang guys. Berarti kalau stoknya lagi banyak, ini bener-bener kayak full banget kayaknya guys ya. Dan di sebelah sana juga ada peacock bass nih. Peacock bass macam-macam ya guys ya. Ini kayaknya nggak cuma satu ini guys, ada intermedia, ada mono mungkin ya guys ya, Calberry gitu-gitu mungkin ada semua di sini. Ini peacock bassan. Dan peacock bass ini tuh adalah salah satu ikan predator populer juga. Yang kalau misalnya teman-teman pelihara ikan predator, peacock bass ini salah satu hal yang wajib untuk dipelihara sekarang ini guys. Kayak gitu sih. Kita coba lihat lagi di sebelah sini juga ternyata ada ikan-ikan koki ya guys ya. Bagus banget ini, gila guys, keren banget sih ini tempat ya. Ini ada ikan koki, ikan rancu juga. Ini ada ikan oranda, warna-warnanya bagus-bagus banget juga. Ini juga kualitasnya premium, bagus punya guys ya. Tuh bagus banget, gede banget cuy. Kepalanya merah, terus saya sirip atasnya hitam guys, kontras, bagus banget ya. Bagian perutnya juga bagus, keren. Tapi dari sebanyak ini aku tetap kalau koki itu paling suka sama jenis rancu guys. Rancu tuh yang seperti ini, tapi aku sukanya yang lion head. Jadi yang kepalanya tuh bener-bener banyak banget beruntusan gitunya guys. Lucu-lucu ya guys ya. Ini apa, ada aktif banget tuh. Gila, ngeri banget guys. Saya ada siklit juga di sini. Ada siklit. Terus sana di bawah sih ada pari ya. Ada pari Motoro tuh di bawah guys ya. Ada pari Motoro juga guys di bawah sana. Sangat menarik. Dan di ujung sini mal nih ada ikan aligator juga ya. Jadi ikan sejuta umat juga ada di sini, ikan aligator guys. Di atas sini ada peacock bass juga nih, peacock bass mono ya. Harganya 75.000 per ekor. Ini kayak kualitasnya sudah disortir guys. Oke, kita sekarang bakal lihat yang di sebelah sini. Nah, di sebelah sini juga ada ikan-ikan arowana guys ya. Ini ikan arowana yang silver, ini yang biasa. Ada beberapa yang ditulis harganya, jadi teman-teman nggak harus nanya juga udah lihat. Ada beberapa yang nggak ditulis harganya kayak gini nih. Ini ikan arowana. Ini juga ada bala shark guys ya di belakangnya. Ikan bala shark bagus banget. Kalau di bawah sini ada arowana lagi, tapi ini arowana yang silver albino guys. Ini juga keren sekali ya guys ya, kalau silver albinonya. Wow, sangat amat menarik ya. Ada peacock bass lagi di situ, peacock bass yang ukurannya agak kecil guys. Di sini ada ikan Oscar juga nih, malah ikan Oscar bagus banget. Dan di atas sini ada ikan discus guys. Discusnya juga ukurannya bermacam-macam, ada yang lumayan gede, ada yang kecil, ada yang bocil sekali ya guys ya, dengan warna yang bermacam-macam juga. Dan juga ada ikan-ikan manfish, ada silver albino juga yang masih kecil sekali guys. Ya ampun. Buat teman-teman yang suka pelihara ikan-ikan bocil ya, ini ada silver albino bocil seperti ini. Mungkin harganya juga lebih murah ya guys ya, dibandingkan arowana silver albino yang ukurannya agak besar atau yang jumbo nih. Ini pasti murah banget. Di bawah sini juga ternyata ada sili api guys, yang dia hidup di bawah kayu ini. Kalau teman-teman perhatiin, ini warnanya kan agak kekuningan. Biasanya kekuningan ini tuh dikarenakan tanin dari kayu-kayuan ya, yang membuat sebagian akuarium ini tuh jadi kayak agak kekuningan gitu guys. Bagus banget
sih, ini keren sekali ya guys ya. Di bagian sini juga masih banyak lagi ikan-ikannya guys. Sili api, sini ada sili api sih guys ya. Sili api yang ada di bawah-bawah. Ikan sili sih nggak cuma sili api, ini ada sili yang lain juga tuh di bawah sini yang dia tuh kayak tapir guys di bagian hidungnya ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Kita agak mundur sedikit mal karena di sini juga masih ada ikan kaviat juga. Tapi dia kayaknya kaviat yang short body ya guys ya, sama ada yellow feveng dan juga ada ikan palmas juga di sini. Kalau di sebelah sini juga ada ikan Chinese hyphin. Ini Chinese hyphin, ada ikan botia juga guys. Sama ikan-ikan bocil ini kayaknya pakan ya guys ya. Atau mungkin ikan mahal, aku juga nggak ngerti guys. Cuman sepertinya sejauh ini aku rasa itu pakan. Sama ini ada red feveng nih. Tadi yellow feveng, ini red feveng guys. Harganya lebih mahal nih dibandingkan yellow feveng, dan katanya ini ada salah satu ikan terrajin untuk memakan lumut ya guys ya, di akuarium predator kayak gitu sih. Kita coba kesini lagi ya. Ini ada ikan Pirocbas piquoisan ada juga di sini. Kalau di bagian sini nih ikan arowana super red guys ya, yang keren-keren banget. Ada beberapa ikan super red. Ini ukurannya udah aman lah buat teman-teman pelihara ya. 3,5 juta guys harganya ya satunya. Tapi ini belum di tanning, jadi warnanya belum keluar. Yang ini udah lumayan keluar nih warnanya nih. Ini paling keluar dibandingkan teman-temannya ya guys ya. Bukan berarti teman-temannya yang ini nih warna polos ini tuh dia nggak akan keluar, bukan berarti guys. Ini polos banget warnanya ya. Yang ini juga polos banget nih warnanya ini. Jadi memang kalau pelihara super red ini tuh dia di tanningnya ketika umur-umurnya sudah agak gede sebesar ini lah, udah aman buat di tanning ya. Kayak gitu sih guys. Kayaknya ini juga harganya beda deh. Soalnya warnanya udah berubah. Jadi semakin warnanya merah, semakin warnanya berubah, semakin punya ciri khas, dia tuh akan ada kenaikan harga. Apalagi kalau misalnya warnanya ngeblok merah bagus kayak gitu, pasti harganya bakal tinggi banget guys. Bisa gaib lah harganya ya. Bahkan ada yang sampai miliaran katanya guys. Gila sih. Punya ikan miliaran tuh gimana ceritanya ya guys. Nah di bawah sini ada RTC atau Red Tail Catfish. Ini juga lele sejuta umat ya guys ya. Dan yang jarang nih di sebelah sini ada ikan dolphin, nih jarang nih guys. Ikan dolphin itu yang segede ini jarang ya. Lumba-lumba guys ini ya. Harganya cuma 150.000 guys, murah juga ya. Ini juga ada ikan dolphin nih. Jadi ini ada 2 ekor ikan dolphin yang dipisah ya. Aku nggak tahu kenapa dipisah. Mungkin mereka memang punya teritorinya masing-masing sehingga dipisah guys. Dan ternyata di bawah-bawah sini juga banyak sekali ikan-ikan Oscar ya guys ya. Ini ikan Oscar bocil, Oscar lagi. Ikan Oscar banyak. Wow, menarik sekali. Ikan ini juga ada ikan Dutch ya guys ya di sini ya. Ada ikan Dutch tiger. Menarik juga ini ikan. Salah satu ikan dari Indonesia juga yang go internasional ya guys. Ikan Oscar lagi juga ada di sini. Ini ikan Oscar juga tapi badannya bantet gitu ya. Oscar King namanya guys. Ini juga ada. Bahkan ikan koi platinum pun di sini ada guys. Koi platinum yang short body ya guys. Ini slayer juga nih kelihatannya. Cuman masih kecil jadi dia nggak begitu kelihatan potensinya. Kalau teman-teman gede ini bisa bagus banget, bisa slayer dan benar-benar mengerikan guys. Di atas ini juga ada ikan arowana irian ya guys atau jardini yang menjadi ikan dari Indonesia juga. Jadi ikan Indonesia tuh setauku tuh salah satu ikan arowana jardini sama ikan arowana super red itu juga dari Indonesia guys. Nah ini arowana jardini juga kalau teman-teman perhatiin dia punya motifnya yang bener-bener apa ya, kayak spesifik gitu guys ya. Dengan bagian kepala dia yang ada jendolan dikit langsung agak lancip gitu kurang lebih guys untuk bentukannya ya. Dia tuh ciri khasnya punya badan kayak batik gitu guys. Jadi ini asli Indonesia. Terus terlihat badan itu seperti batik, seperti memang pakaian khas dari Indonesia cuy. Ya ada batiknya di bagian belakang. Ini motifnya dia agak polos kalau yang ini guys. Nah yang ini juga dia lumayan agak polos nih motifnya ya. Terus di bagian kumisnya juga dia polos guys. Cuman kalau yang sebelah sini nih, ini dia lebih terlihat ada motif ya. Jadi agak kehitaman gitu. Di bagian kumisnya juga bahkan dia kayak hitam gitu guys kumisnya ya. Sama-sama arowana irian dia nih. Bagus ya. Bagian sisiknya juga kelihatan ada batik-batiknya gitu. Ih, keren banget ini guys. Teman-teman harus ke sini sih. Kalau di Bandung teman-teman cari tempat ikan, di sini juga salah satu ikan tempat yang lumayan recommended juga guys. Kayak gitu ya. Ini ikan-ikan Oscar bener-bener banyak banget ya. Kita kan direkomendasikan ke sini kan sama Kang Widi guys. Kang Widi kan di sana banyak banget ikan Oscar. Ternyata di sini juga banyak ikan Oscar ya guys ya. Dan di sini juga ada ikan botia yang ukurannya lumayan gede. Ini yang lumayan besar lah ya guys. Botia-botianya ini juga bisa gede dan ini juga asli Indonesia guys. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi cari ikan-ikan semacam botia dan seperti ini juga dia benar-benar bisa juga untuk teman-teman cari di sini ya. Gila keren banget guys ya. Ini ada ikan Oscar lagi di sini. Tadi udah kita lihat ya guys. Ini Oscarnya namanya Oscar biasa nih. Ini Oscar Tiger nih dinamainnya. Ini nggak Oscar biasa sih, ini Oscarnya merah merona sih ya guys. Cuma di sini Oscar doang di sana ya. Ini 60.000, ini 45.000, ini 65.000. Yang ini yang normal 50.000.
Ini Oscar tembaga 50.000 juga. Dan ini ada ikan parrot di sini ya guys ya. Gila, ini ikan parrot apa guys? Aku baru lihat guys. Ini nggak ada ekornya loh, no tail ya guys ya. Jadi kayak aneh guys bentukannya ya. Cuman warnanya ini loh, nih kayak gini aku nggak tahu ini warna apa ini guys ya. Sekarang warnanya sudah semakin berwarna-warni guys. Aneh ya guys untuk warna-warna ikan parrot ini ya. Ini juga ikan parrot sama nih warnanya bener-bener pedes banget guys. Dan ini ada apa namanya blackberry ya guys ya, ikan blackberry. Harganya 150.000 per ekor, cukup terjangkau guys ya untuk harga-harga yang ada di sini. Dan di bawah sini ada peacock bass lagi guys. Ini peacock bass intermedia ya guys ya, sama peacock bass mono. Ngeri-ngeri ya guys. Di bawah sini masih ada ternyata ya mah. Kita agak ke skip. Oh tapi ini mah ikan Oscar deng, ikan Oscar deng, sama ikan lohan ya. Kurang lebih mirip-mirip lah guys ya. Gila di sini. Untuk sekelas ikan Oscar aja ada banyak banget jenisnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ikan Oscar. Belum lagi yang ukurannya bermacam-macam guys. Kayaknya ada 7, 8 banyak banget ikan Oscar. Kayaknya lebih dari 10 jenis ikan Oscar. Baru jenis ikan Oscar aja ada 10 di sini guys ya. 10 plus guys. Nah kalau ini ada ikan arwana super red yang memang dia harganya lebih gila dan dia memang lebih bagus guys. Ini harganya 15 juta per ekor. Nah kalau udah kayak gini tuh dia punya harganya masing-masing. Jadi teman-teman tadi beli 3,5 juta, udah kayak gini dijual di 15 juta guys. Itu bener-bener cuan banget ya guys ya kalau teman-teman bisa merawat dan juga bisa membesarkannya dengan baik dan juga bisa mentreatmentnya dengan benar gitu loh guys. Harga 3,5 juta. Bahkan kalau misalnya teman-teman beli yang bocilnya, ikan arwana super itu harganya itu 1,5 jutaan mungkin ada guys ya. Segede ini dengan kualitas seperti ini harganya bisa dijual 15 juta aja. Bisa naik 10 kali lipat ya guys ya dari harga teman-teman beli, dan ini mungkin butuh waktu sekitar 3-4 tahun kali ya guys ya untuk mencapai segitu harga ya. Dengan mungkin ya modal pakan sih palingnya sama akuarium dan lain-lain. Ya salah satu investasi yang lumayan menjanjikan lah kalau teman-teman bisa merawatnya dengan baik ya. Di bawah sini juga ada, ini harganya 5 juta guys ya, lebih murah. Mungkin dia agak sedikit minus di bagian ini nih. Insangnya dia agak kebuka tuh ya. Tapi kalau insang agak kebuka kayak gini tuh setahu aku bisa digunting terus ntar dia bakal tumbuh lagi guys di salon ya. Cuman harus sama orang yang bisa, yang ngerti. Secara warna padahal dia bagus banget ya. Gila, merahnya ini kayaknya lebih merah dibanding yang atas ya guys. Cuman dia ada minus sedikit dan juga ukurannya lebih kecil sepertinya ya. Kayak gitu guys. Ternyata di sini juga ada banyak banget pakan-pakan ya. Ini kayak cacing-cacing juga di sini ada nih. Oh ya ada arwana lagi ya di bawah ya guys. Cuman ini aku nggak tahu, ini nggak ada harganya. Sepertinya ini arwana lebih besar ya, ukurannya dan ada di bawah sana guys. Ini ada cacing-cacing juga di sini buat pakan. Coba diri mana bisa lihat di sini juga banyak pakan-pakan ya. Sini ada ulet Hongkong juga nih. Pakan-pakan ulet Hongkong ada, ulet Jerman ada guys. Rapi banget lihat ulet Hongkong, ulet Jerman. Kelabang ada, kelabang guys ya. Kelabang bisa dipakai buat kasih makan arwana. Di bawah ada kecoa dubia juga cuy. Gila. Nah di sini baru tempat humble ya. Ini tempat-tempat untuk ikan-ikan aquascape yang harganya lebih terjangkau. Ini ada ikan neon tetra guys di sini. Di sini ada ikan gurame ya guys ya. Gurame ini paradise itu nggak sih? Ini yang paradise kemarin kita lihat galak, ini kayaknya ini deh guys. Gurame paradise ya guys ya. Gila. Ini kita bisa lihat lagi di bawah sini ada ikan-ikan apalah ini ya guys ya. Pink tail gitu-gitu lah guys. Dan di bawah ada gurame padang. Ini kok gurame padangnya begini warnanya ya? Kok merah begini guys? Tapi ini masih dikasih ini sih akriplavin ya. Wah ini kok merah banget guys. Gila, gurame padangnya kan begitu. Ini gurame apa guys? Ntar kita kesini lagi lah ya. Kalau sekarang sih aku rencananya cuma pengen gerbek-gerbek aja, karena kebetulan habis dari sini aku ada agenda lain juga guys. Jadi gak bisa langsung kita pulang ya. Makanya kita gerbek-gerbek aja, kita lihat-lihat aja apa yang ada di sini. Sekarang kita juga ntar mikir-mikir kira-kira kalau ada yang cocok sih bisa kita bungkus guys ya nanti ya, next ke depannya ya. Gila ini keren banget ya. Ini juga sama ya guys ya. Sepat ya, sepat rollis guys namanya di sini. Tapi kok ini agak cacat gitu ya, bentukannya aneh guys. Terus dia kayak di dasar gitu ya, ikannya agak-agak aneh guys. Di sini ada molly platinum juga, keren-keren sekali guys ya. Nah di bawah sini juga ada beberapa ikan-ikan ini ya, aquascape lagi. Bentar guys, ini apa ini? Pufferfish. Pufferfish apa ini guys? Ikan buntal mini cuy. Gila jarang loh guys. Di sini ada ternyata ikan buntal mini ya. Dia bener-bener kayak nyaru banget guys. Tuh ada lagi di sini mah. Dia nyaru banget guys. Ikan buntal mini gitu loh. Makanannya paling kalau kayak gini cacing-cacing sutra guys ya. Dan dia nggak akan bisa gede. Jadi namanya pufferfish mini ya, dia bakal mini guys ya. Pufferfish India guys. Kalau di sebelah sini ada udang-udang ya guys ya. Ini ada udang cherry gitu.
sama ada gapi-gapian juga. Di sini juga ada udang-udang lagi. Jadi kalau udang-udang kecil-kecil kayak gini, ini ada warna-warni ya guys ya, bermacam-macam udang. Dan udang-udang seperti ini tuh dia bisa disandingkannya sama ikan-ikan kecil guys. Jadi kalau sama ikan-ikan yang agak gede sedikit pun nggak bisa ya, karena udang-udang seperti ini rentan sekali di mangsa guys ya. Apalagi warnanya warna-warni. Jadi ikan-ikan tuh ngelihat si udang ini tuh bener-bener kontras. Jadi gampang banget buat dimakan. Oke, kita lihat lagi sini. Ini ada barbier slayer ya, 10.000 per ekor guys. Nah ini ada ikan buntal lagi guys. Tadi kan buntal fahaka. Kalau ini ikan buntal, ikan helikopter biasa orang bilang ya. Harganya murah, cuman dia tuh semi-semi air payau gitu. Jadi teman-teman kalau mau pelihara ikan ini tuh harus benar-benar diperhatiin juga ya guys ya, untuk kualitas airnya. Walaupun harganya murah, tapi dia kalau menurut gue ya agak susah banget buat dipelihara guys, dibandingkan ikan buntal yang lainnya. Aku pernah pelihara ini tuh agak sulit lah ya guys untuk dipelihara dibandingkan ikan buntal ya lainnya, apalagi ikan buntal fahaka atau ikan buntal India yang tadi kecil itu lebih mudah dipelihara karena memang dia pure air tawar. Nah cuman negatifnya nih kalau ikan-ikan kayak gini tuh dia tuh memang lumayan teritori, sehingga dia tuh suka gigitin temen-temennya guys. Kayak ini nih ekor-ekornya suka agak digigit-gigitin ya. Dan ini hal yang wajar nih. Aku pakai jari nih dia langsung kayak ada notice ya. Karena dia makanan kali guys. Tuh, ekornya dia buntung, bukan karena apa, tapi dia digigitin sama temennya sendiri. Jadi rata-rata emang udah buntung gitu guys, digigit-gigitin lah. Itu hal yang wajar sekali ya guys ya. Di sini juga ada lagi, ada ikan black ghost sama ada ikan kayak semacam koridoras gitu di bawah sini guys ya. Menarik banget ya. Ini black ghostnya juga banyak banget tuh guys ya, bermacam-macam black ghost. Bagus ya dibikin aquascape sederhana seperti ini. Ini sebelah sini juga dibikinnya tuh bagus ya. Jadi di sini tuh akuariumnya dihias ya. Beberapa akuariumnya dihias. Kita sekarang ke daerah yang di sini guys. Ini ada kafiat lagi. Kalau tadi kafiatnya ukurannya agak gede, ini kafiatnya lebih kecil-kecil ya guys ya. Kecil-kecil tapi bagus-bagus banget. Akuariumnya juga ini jernih gitu loh. Jadi kita ngeliat si ikannya, daya tarik kita untuk membeli itu jadi lebih tinggi guys. Gara-gara si akuariumnya memang jernih. Ada ikan manfish juga di sini gitu loh ya guys ya. Kalau ini mah ikan-ikan komet ya. Ikan-ikan komet, ikan-ikan sejuta umat guys ya. Ini ikan-ikan komet lumayan banyak. Kalau di bawah sini ikan nila guys. Ini ikan nila yang ada di kolam aku tuh awalnya sekecil-kecil ini, karena sama kita dijadiin ikan buat uji coba ya. Sekarang udah besar guys ya. Kita coba keluar sini guys. Ini bahkan guys, ini sirih gadingnya dijual guys. Jadiin apa kayak tanaman-tanaman aquascape. Ini bagus loh ini ya. Kita ada akuarium ini juga. Isinya banyak tanaman-tanamannya guys ya. Bahkan ini tanamannya sudah sangat amat over guys ya. Dan ini kalau misalnya teman-teman mau beli juga mungkin bisa guys. Jadi ntar dipotong-potong tanaman-tanamannya. Nah kalau di bagian sini kayaknya bagian memang predator air tawar. Jadi kok mulutnya gini ya BTW ya. Agak mengengsol gimana gitu loh guys ya. Mulutnya aneh sekali guys. Nah ini untuk ikan-ikan predatornya. Pikok bass dibayangkan sama ikan Oscar sama ikan ini ya guys ya, ikan sapu-sapu. Oscarnya juga bermacam-macam. Ternyata di sini banyak sekali kura-kura. Ya Allah, kura-kura banyak guys. Ada yang kawin guys. Nggak tahu ya, tapi kayak kelihatan yang sedang kawin ya guys ya. Ini kura-kuranya kalau kita perhatiin dari atas tuh ada dua jenis. Di sini ada kura-kura Ambon. Kura-kura Ambon tuh kura-kura batok hitam yang kepalanya tuh agak kayak kuning-kuning gitu, kura-kura Ambon namanya. Sama ada kura-kura pipi putih ya guys. Yang kayak gini nih kura-kura pipi putih nih. Pipi putih gitu ya guys ya. Ya sejenis kura-kura yang memang sering ada di pasar-pasar guys. Bagus guys. Ada glowfish juga. Jadi pas teman-teman lihat dari depan itu tuh daya tariknya tuh bisa ke air laut tadi sama ke glowfish ini. Karena ini glowfish warna-warni banget ya guys ya. Terus ya airnya jernih, benar-benar jernih sekali ini guys ya. Kita bisa lihat dengan jelas banget walaupun banyak si glowfishnya, tapi kita bisa melihat dia tuh dengan sangat amat clear guys. Di bawah sini juga ada ikan-ikan sepat, ikan-ikan patin, ada pakan juga kayak cacing. Gila ini parah guys. Ini sih terlengkap sih, terlengkap yang pernah aku kunjungi, salah satu yang di Bandung guys ya. Segala jenis pakan lengkap di sini, segala jenis ikan lengkap, mau ikan laut, ikan air tawar di sini lengkap. Dari harga juga bisa bersaing guys. Gila ini keren banget sih tempat, ngeri guys. Ini ada ikan-ikan koki yang dikolaborasikan dengan barwir, sama ada ikan manfish juga di sini. Ini kayaknya sedikit lagi ya. Ini kita sedikit lagi ya guys ya. Sini ada ikan-ikan lohan-lohan, bermacam-macam ikan lohan guys ya, dengan kualitasnya masing-masing. Ini ada yang bocil-bocil tapi udah jenong sekali guys bagian kepalanya. Bagus banget guys. Ini masih kecil udah jenong begini ya guys ya. Ini ada ikan-ikan koki ini yang murah-murah nih. Koki yang murah-murah di sini kurang lebih seperti itu lah guys ya. Masih banyak sih di sini juga ya. Ini jenis-jenis ikan-ikan aquascape lagi banyaknya ya. Sama tanaman-tanaman juga di sini banyak. Ikan lohan juga masih ada di sini. Dan yang pasti ini di belakang sini banyak ikan koi ya. Ih gede banget ikan koinya ini. Gede banget itu guys. Ikan koi sih di sini banyaknya ya, ikan koi ini juga koi lagi deh, ikan koi dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan yang sebelah guys, kayak gitu ya. Ini juga ada aquascape, jernih juga airnya, bagus, menarik lah pokoknya. Ini bagus banget lah semua yang ada di sini guys.
kurang lebih seperti itu ya. Oke lah guys, jadi mungkin kayak gitu aja untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Ya nanti next video aja lah ya kalau kita ada kesempatan kesini lagi. Ntar kita sekalian hunting sesuatu di sini guys. Untuk sekarang ini kita mau gerbek aja dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.